Kegiatan kebaktian bersama di SMPN pertama, Simanindo sekaligus acara perpisahan kepada siswa hari Sabtu, 17 Februari tahun 2024. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi bagi-bagiku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Puji Yesus selamanya. Kita bersatu dalam kita hidupi sebagai panduan kehidupan kita. Saya membacakan dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga besar SMP Negeri 1 Simanindo berbicara tentang mendengar itu tidak pernah luput dari kehidupan manusia. Bahkan banyak orang lebih suka mendengar daripada melihat. Banyak orang lebih suka mendengar daripada melihat. Karena memang ketika mendengar, banyak orang lebih condong langsung mengiyakannya. Karena melihat, menyaksikan, kadang butuh juga waktu, butuh juga tenaga. Banyak orang, hal-hal yang lebih ringan lah, hal-hal yang paling gampang lah, hal-hal yang paling mudah lah, seringkali dipercayai.
Tapi firman Tuhan mengatakan ketika Yesus berada di atas gunung, ketika iblis mencobai, cobaan pertama apa dikatakan? Siapa yang tahu? Cobaan pertama kepada Yesus apa dikatakan? Gak ada yang tahu. Anak-anak Tuhan, gak ada. Coba dulu Luhut. Oh, jelas sekali. Namamu Luhut. Apa Luhut? Ubahlah batu ini menjadi apa kata Yesus? Enggak, nanti ketiga. Sebab orang tidak hanya hidup dari makanan. dari mana? Dari mana ini? Cewek cantik. Dari roti saja. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan, itu sebabnya firman Allah adalah sumber kehidupan. Firman Allah adalah sumber kehidupan. Melalui penelitian ada 3 hal. Dinyatakan seperti ini. Justru mendengar itu dalam kehidupan manusia hanyalah 30%. Melihat itu, menyaksikan itu adalah 40%. Tapi melakukan adalah 60%. Nah, menjadi pertanyaan saudara-saudariku, mana lebih sering kita hidupi, mana lebih sering kita jalani? Mendengar hanyalah 30% yang bisa kita terima, melihat 40%, melakukan 60%. Nah, itu sebabnya orang melakukan sesuatu yang baik tidak pernah dikata-katakan. Orang yang berbuat baik tidak pernah diberitakan. Oh, aku loh sudah berbuat baik. Aku loh sudah membantu orang. Tidak. Karena perbuatan baik itu sendirilah yang menceritakannya. Tidak perlu mulut ini untuk menyampaikan, memberitakan, menyampaikan apa yang kita berbuat baik kepada orang lain. Tapi perbuatan baik itu sendirilah yang mengatakannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu sebab dikatakan tadi banyak orang seperti melihat dirinya di cermin. Oke. Siapa tadi mau datang ke sekolah ini langsung ke cermin dulu dia? 1, 2, 5, 10, mau naik 20 tambah 30, 50, 250 anak. Padumnya hanya anak lagi ya, tapi yang di depan ini enggak bercermin dulu tadi ya. Kenapa Anda bercermin? Tapi kalau bawa cermin itu sekarang, kau bawa, menempelkah cermin itu di wajah kita? Tidak. Tapi kita hanya melihat wajah kita hanyalah sementara. Siapa mengatakan dirinya ketika tadi bercermin langsung mengatakan, wis, aku keren, wis, aku cantik, wis, aku ganteng. Siapa tadi? Ada nggak merasa pas dia lihat wajahnya cermin langsung merasa dia ganteng? Ada? Nggak ada. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa mereka. Nggak ada merasa dirinya? Enggak ya. Ini paksa diam Bapak Guru atau bagaimana ini? Enggak bisa rahasia. Berapa kali melihat muka anak-anak ini? Oke. Dikatakan bahwa memang dia ibarat seseorang yang melihat wajahnya di cermin,
Seketika itu dia akan meninggalkannya dan dia lupa wajahnya. Siapa yang tahu wajahnya sekarang? Siapa yang bisa melihat wajahnya tanpa kaca? Enggak ada. Nah, orang yang demikianlah hanya mendengar. Dia hanya mendengar. Lupa. Dia banyak mendengar, tapi cepat lupa. Nah, itu bukanlah kehidupan kita. Ada juga orang ibarat seperti menimba air dari sumur. Ketika tempayannya itu adalah bocor. Sekalipun banyak selalu ditimba terus, tapi tidak akan pernah penuh. Itu adalah ibarat orang yang hanya mendengar, tapi tidak pernah melakukan. Yang kedua, saudara-saudari, katakan orang yang paling berbahagia dalam kehidupan ini adalah hanya satu. Dikatakan hanya satu. Siapa? Orang paling berbahagia dalam hidupnya adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Hanya orang yang melakukan firman Tuhanlah paling berbahagia. Hanya itu. Kenapa saudara-saudariku? Kenapa dikatakan demikian? Karena memang orang yang berbahagia itu, orang yang bersuka cita itu, selalu menunjukkan perbuatan baiknya itu tanpa paksaan, tapi adalah dengan sukarela, dengan buah iman. Berbuat baik bukan karena paksaan. Banyak orang berbuat baik itu dengan berharap balas jasa. Itu yang dinamai dengan bisnis visual. Bisnis. Kalau aku buat baik samamu, berarti itu utangmu loh. Utangmu harus bayar. Berarti memaksa menuntut orang harus membalas apa yang saya perbuat baik kepada dirinya. Bisnis itu namanya bisnis visual. Ketika berbuat baik dikatakanlah berbuat baik tanpa paksaan. Berarti ketika kita dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita lihat yang perlu kita lakukan cepat. Nah, bertindak. Oh iya, ini patut dibantu. Oh ini adalah kawan saudara harus tolong. Ini yang ketika dikatakan berbuat baik itu menjadi kebiasaan hidup. Nah, siapa yang sudah di antara kita yang dirinya sudah mampu berbuat baik? Berarti ketika kita mampu berbuat baik, jadikanlah perbuatan baik itu menjadi hidup. Namanya habit, karakter, kehidupan. Tidak lagi karena didorong-dorong, tidak lagi karena dibujuk-bujuk, tidak lagi karena ada sesuatu hadiah sehingga dia berbuat baik, tidak. Tapi menjadi kebiasaan kehidupannya. Itu melekat yang tidak bisa lagi dihapus oleh apapun. Berbuat baik bukan karena paksaan. Yang ketiga, saudara-saudari katakan bahwa berbuat baik itu adalah ibadah. Berbuat baik itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Ibadah yang dimaksud bukanlah sebatas ritus, doa, nyanyian, pujian, kata Rasul Yakobus, bukan. Tapi ibadah yang lebih luas adalah mengabdikan diri, pengabdian diri. Nah, ini kata oleh Yakobus, sehingga dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membedakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita katakan adalah berbuat baik adalah ibadah. Ibadah itu adalah justru mampu menjaga diri. Ibadah itu mampu berbagi. Itu disebut dikatakan orang yang mampu mengekang mulutnya, berarti dia memiliki ibadah yang sejati. Banyak orang beribadah luar biasa doanya, luar biasa lagunya, tapi setelah dia berdoa, ketika amin, dalam perjalanan aktivitasnya langsung kata-kata yang kotor keluar dari mulut. Hanya kata-kata hinaan, celaan, dan mungkin hina bagi orang yang keluar. Caci maki, bukan seperti itu. Orang yang beribadah justru mampu mengekang mulutnya agar tidak keluar kata-kata yang tidak berkenan. Apalagi anak-anak Tuhan di sini yang berkumpul, kita keluarga besar SMP Negeri 100 Manindo, bagaimana kita mengedepankan nilai-nilai luhur, mengedepankan kata-kata yang sejuk, ya kan? Apalagi kalau kita anak-anak muda ada di sini, kita berhadapan bersama bergaul dengan orang banyak. Tidak hanya satu kampung, tidak hanya satu warga, tidak hanya satu agama, tapi kita adalah keluarga yang tidak harus melihat orang lain itu adalah musuh, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kata-kata itu adalah yang menyejukkan. Bagaimana kata-kata yang keluar sebagai anak-anak Tuhan adalah kata-kata yang menyemangati, bukan sesuatu yang menyakitkan. Oleh karena itu saudara-saudariku, dikatakan bahwa orang yang tidak melakukan apa yang ia dengar dalam firman Allah, yang tidak mampu melakukan apa yang dia sudah terima dari firman Tuhan, ia sama halnya dengan menipu dirinya sendiri. Siapa di sini kenal dengan herek? Siapa kenal herek? Tahu herek? Apa herek? Monyet. Monyet itu di mana? Di dia adalah monyet. Hah? Di atas pohon. Herek, monyet, kerang, dia mau mengambil buah, dia masukkan satu ke mulutnya, dia ambil lagi, dia simpan di mana? Di mana menyimpan buah yang diambil? Ada yang tahu? Dia punya kantong, dia punya ransel. Ketika monyet mengambil buah, satu dimasukkan dulu, satu lagi disimpan di ketiaknya. Tetapi setiap dia mengambil buah yang lain, buah yang ketiak kemana? Jatuh. Dia rasa sudah banyak, dia ambil masukkan, dia ambil masukkan, dia ambil masukkan. Yang dia terima berapa? Satu. Seperti itulah gambaran orang yang menipu diri sendiri.
dia merasa sudah hebat, dia merasa sudah banyak yang didengar, dia sudah merasa sudah banyak yang dia peroleh. Tapi bagaikan sarang ketiak monyet tadi, semakin dimasukkan, gak tahu rupanya bukan itu tempat yang sesungguhnya. Tapi dia capek dia, tapi justru yang diterima hanyalah satu buah. Saudara-saudara sekalian, itu disebutkan bahwa kita harus menjadi pendengar yang setia. Kita adalah pelaku yang taat. Oleh karena itu, pelaku terbaik adalah pendengar terbaik. Pelaku terbaik adalah pendengar terbaik. Sama halnya nanti ada duduk di ruangan kelas, Anda mendengar. Tapi kalau Anda bukanlah pendengar terbaik, kalau bukanlah pendengar terbaik, maka apapun disampaikan gurumu itu lewat saja. Itu lewat saja. Sekalipun 8 jam kamu berada di sekolah ini, tapi semuanya itu kosong kalau kita bukan pendengar terbaik. Maka pelaku terbaik adalah pendengar terbaik. Dengan sendirinya, ketika saya pendengar terbaik, maka apa yang saya dengar, saya pahami. Apa yang saya pahami, saya lakukan. Dan apa yang saya lakukan punya manfaat. Oleh karena itu, siapakah pendengar terbaik itu? Pertama adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya lewat. Banyak orang seperti itu kan, lewat saja. Ini melihat tapi tidak memperhatikan. Ada mungkin sampah dia di depannya, tapi tidak diperhatikan lewat saja. Dia melihat tapi tidak diperhatikan. Oleh karena itu, mendengar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mendengar dengan tekun dan bijaksana, mampu menjadi memerdekakan. Oleh karena itu, bila ada yang ngata-ngatain Anda, ada yang suka ngata-ngatain orang, ada? Enggak, ya puji Tuhan. Bila ada yang ngata-ngatain Anda dari belakang, ingat, berarti posisimu ada di depan. Bila ada yang berusaha menjatuhkan saudara, berarti posisimu ada di atas. Bila ada orang yang menjelek-jelekkan saudara, menjelek-jelekkan dirimu, berarti kemungkinan Anda adalah yang terbaik. Itu sebabnya jangan pernah langsung menjauh, jangan langsung down ketika ada orang yang ngata-ngatain kamu. Anda ambil posisi tegap dan optimis. Berarti ketika ada orang yang ngata-ngatain aku, berarti aku berada di depan. Karena pada umumnya yang suka ngata-ngatain ada di belakang. Gak pernah ada orang kita kawan sama Mesir, Marcel, ngata-ngatain, kau ngata-ngatain nama kan? Gak pernah itu. Yang ngata-ngatain di posisi di belakang, berarti Anda berada di depan. Kalau berada di depan, berarti orang yang terbaik. Berarti ketika ada orang yang berusaha menjatuhkan saudara, berarti posisimu ada di atas. Hanya orang yang di bawah telah berusaha menjatuhkan bagaikan monyet tadi. Hanya buah pohon yang di atas lah ia berusaha meraih dan menjatuhkan dan mengambilnya. Gak mungkin buah yang di bawah di atas tanah langsung dinaiki. Ada orang naikimu? Ada. Orang yang berusaha menjelekanmu, berarti kemungkinan Anda adalah orang yang terbaik. Maka saudara-saudariku, firman Tuhan ini untuk selalu kita lakukan dengan penuh sukacita, melakukan dengan penuh gembira, mendengar sebagai pelaku dan pelaku yang mendengar,
mendengar sebagai pelaku firman Tuhan dan pelaku yang pendengar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertahan dalam kerajaan surga, atas cinta kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Kami sungguh berbahagia pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan menyapa kami dan selalu memberikan kami kekuatan yang baru, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang adalah pelaku terbaik, adalah pendengar terbaik. Kami mampu melakukan firman Tuhan adalah karena kami mampu mendengar dan mampu menghidupi firman-Mu. Biarlah Tuhan, ibadah pagi hari ini menjadi ibadah sejati dalam kehidupan kami keluarga besar SMP Negeri 1 Simanimbe ini. Baik para murid, baik para dewan guru, dan juga para tenaga pendidik. Mendengar firman Tuhan menjadi habits yang tidak bisa kekang dari kehidupan kami. Tapi kami mampu ya Tuhan untuk menunjukkan, berbuah, berbagi bagi banyak orang. Kami bukanlah pribadi seperti orang yang hanya melihat wajahnya di depan cermin, dan seketika itu juga lenyap dan tidak tahu apa dan bagaimana wajah yang sesungguhnya. Tapi kami adalah orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang mengenal karakter, yang berbuat lebih baik. Bapa di surga, jadikanlah sekolah ini menjadi saluran berkat Tuhan melalui karakter, melalui persekutuan, secara khusus buat anak-anak Tuhan. Bapa di surga, sekalipun di saat banyak orang ingin menganak-anakai kami dari belakang, kami tahu bahwa kami berada posisi yang terbaik, yaitu di depan, supaya kami tidak kalah, tapi kami tetap maju melangkah. Sekalipun banyak orang berusaha menjatuhkan kami, berarti kami berada di posisi atas. Banyak orang yang sirik, banyak orang yang tak suka. Segala apa yang baik kami buat belum tentu baik bagi orang lain. Tapi bila kami berbuat yang terbaik untuk Tuhan, itu adalah ibadah. Dan seringkali iblis berusaha memperongrong dalam kesusahannya. Sekalipun banyak orang yang menjelek-jelekkan kami, berarti kami adalah pribadi yang terbaik itu. Bapak masih sedang menjadi karakter kami, supaya kami melakukan apa yang menurut Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, jadikanlah kami menjadi saluran kasih-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Herta Sialagan, yang mana atas perkenan Tuhan kami menikmati pelayanan dan persekutuan beberapa tahun ini di sekolah ini. Dan sebentar lagi beliau akan beranjak dari sekolah ini, melanjutkan pelayanan pengabdian, tugas yang mulia yang Kau berikan. Biarlah Tuhan dengan kesempatan yang beberapa tahun ini menjadi kekuatan dan juga motivasi bagi kami. Apa yang baik yang sudah digoreskan hamba-Mu akan kami ikuti, akan kami kembangkan ke kemudian hari. Biarlah Tuhan kami memberangkatkan hamba-Mu dengan penuh kasih dan tulus, dan kami
kami juga akan bersama dengan Bapak Kepala Sekolah yang baru, Bujur Nadia, yang mana Tuhan tempatkan di sekolah ini untuk membawa sekolah negara yang baik, memberikan nilai-nilai dan juga pengabdian yang luar biasa. Biarlah kesatuan bersama dengan para guru, tenaga pendidik dan siswa menjadi suatu kekuatan untuk sekolah ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan kesehatan, demi Tuhan untuk menuntut anak-anak ke arah jalan yang Kau kehendaki. Kami serahkan segala guru-guru dan juga tenaga pendidik. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Curahkan roh Tuhan, roh kudus menaungi kehidupan mereka. Biarlah dengan sapaan, pengajaran, dan juga Tuhan, kasih itu mampu mereka tunjukkan di tengah-tengah kehidupan dan juga para siswa ini. Inilah generasi kami, inilah anak-anak kami ya Tuhan, yang akan melangkah lebih cepat ke depan. Biarlah atas perubahan zaman mereka tergerus dalam iman, tapi tetap firman-Mu menjadi fondasi kehidupan, supaya mereka menjadi pribadi yang berkarakter, anak-anak Tuhan yang selalu mengedepankan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Menulis dan membaca karena siapa? Kalian punya cara khusus dari pun 7B dari siapa? Kenapa pelan kali Pak? Kurang